Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintan Zahratul Fahma dengan NIM 12640520153. Saya dari kelas Manajemen Bisnis Syariah 3B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Pemberdayaan Ekonomi. Di sini saya akan memaparkan hasil review dari jurnal yang berjudul Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif yang ditulis oleh Bapak Dosen Muhammad Al-Hada Fuadillah Habib dari Universitas Islam Negeri 1 Tulungagung pada tahun 2021, volume 1, nomor 2. Metode penelitian pada jurnal ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melakukan kajian eksploratif terhadap literatur. Adapun teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik studi pustaka. Program pemberdayaan masyarakat yang kita kenal umumnya merupakan sebuah program yang berupaya untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat. Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan sosial dari penduduk sebuah komunitas yang mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Biasanya program ini dilakukan oleh pemerintah, BUMN, organisasi sosial atau kemasyarakatan, dan pihak swasta. Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah untuk memberikan kekuatan kepada masyarakat, khususnya kelompok masyarakat yang rentan dan lemah yang memiliki ketidakberdayaan. Harapannya setelah diberdayakan, masyarakat bisa lebih sejahtera, berdaya, atau mempunyai kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar atau yang utama, yaitu mencakup sandang, pangan, papan, dan kesehatan, serta memandirikan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga diharapkan mampu menjangkau sumber-sumber produktif yang dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan dengan kualitas yang bagus. Munculnya konsep pemberdayaan masyarakat atau social empowerment sebagai akibat dari kegagalan konsep pembangunan atau development yang pernah diterapkan sebelumnya di Indonesia, yaitu di masa Orde Baru, dan diterapkan di negara-negara berkembang Asia lainnya. Teori ABCD. Teori ABCD atau Asset Based Community Development adalah salah satu pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat yang modelnya mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang dimiliki oleh komunitas masyarakat setempat. Adapun 4 komponen untuk pemberdayaan dalam teori ABCD yaitu yang pertama, problem based approach, merupakan potensi yang dimiliki masyarakat berupa kesadaran akan masalah yang tengah dihadapi untuk berusaha mengatasi atau melakukan perubahan untuk menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi tersebut. Yang kedua, need-based approach, merupakan aspek terpenuhinya kebutuhan dasar anggota masyarakat. Jadi, kebutuhan anggota masyarakat yang berupa sandang, pangan, papan harus terpenuhi terlebih dahulu dalam kehidupan bermasyarakat sebelum dilakukan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat akan susah untuk melakukan pemberdayaan sebelum terpenuhinya kebutuhan dasar terlebih dahulu. 3. Right-based approach merupakan aspek pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan kekayaan atau materi untuk pemberdayaan masyarakat yang berupa bantuan modal atau dana awal untuk memulai melakukan sebuah usaha perubahan untuk menunjang kegiatan dalam proses pemberdayaan menuju kemandirian. 4. Asset based approach
merupakan aspek pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan potensi dasar yang dimiliki oleh masyarakat sendiri, seperti kecerdasan, kepedulian, partisipasi, gotong royong, dan solidaritas masyarakat setempat, sehingga masyarakat dengan mudah bekerja sama dengan solid dan mampu menciptakan inovasi-inovasi produk usaha baru yang mengagumkan. Selain 4 aspek tadi, ada satu lagi aspek pemberdayaan masyarakat, yaitu aspek sumber daya alam atau SDA. Sebenarnya aspek ini merupakan aspek eksternal dalam kaitannya dengan pendekatan teori ABCD, karena kekayaan alam atau SDA merupakan hal kodratiah atau alamiah yang diberikan oleh Tuhan untuk dilestarikan masyarakat tertentu saja, seperti bentang alam yang indah, tanah yang subur untuk pertanian, perkebunan, lautan yang menghasilkan banyak ikan, pantai yang indah untuk destinasi wisata, dan sebagainya. Teori stakeholders. Stakeholders dapat didefinisikan sebagai orang atau kelompok yang memiliki keterikatan didasari oleh kepentingan tertentu. Dengan demikian, teori stakeholders berarti membahas hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan berbagai pihak. Stakeholders sebagai suatu bentuk upaya yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengembangkan, memandirikan, dan menswadayakan masyarakat agar mampu membuat suatu perubahan untuk meningkatkan kualitas potensi daerah. Kegiatan pemberdayaan masyarakat tentu tidak terlepas dari peran stakeholders seperti pemerintah sebagai pembuat, penyusun, dan pelaku pemberdayaan, kemudian pihak swasta, akademisi, masyarakat yang diberdayakan, dan berbagai pihak lain. Peranan ini tidak bisa dilakukan secara terpisah atau berjalan sendiri-sendiri, namun harus dilakukan secara kolektif dan saling bersinergi demi tercapainya tujuan bersama. Dalam proses penyusunan perencanaan program pemberdayaan masyarakat harus benar-benar dijalankan secara terpadu antara fasilitator beserta seluruh stakeholders, termasuk masyarakat penerima manfaat. Karena tahap ini merupakan tahap yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu program pemberdayaan masyarakat. Dalam pemberdayaan masyarakat, adapun keterlibatan stakeholders dapat dilihat dari 3 tahapan, yakni tahap penyadaran, pengkapasitasan, dan tahap pendayaan. Analisis keterlibatan ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui kapasitas keterlibatan para stakeholders. Hasil dari pemetaan ini dapat digunakan sebagai acuan untuk melihat tugas pokok dan fungsi masing-masing aktor atau pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Peningkatan ekonomi masyarakat. Peningkatan ekonomi masyarakat merupakan upaya yang dilakukan untuk menaikkan derajat atau kualitas kehidupan masyarakat dengan cara perbaikan pengelolaan sektor usaha masyarakat. Dalam usaha pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada peningkatan ekonomi masyarakat, setidaknya ada 3 tahapan, yaitu yang pertama, assessment. Merupakan tahap awal yang perlu dilakukan untuk melakukan pemetaan aspek permasalahan yang tengah dihadapi oleh masyarakat serta potensi yang dimiliki. Metode yang dilakukan dengan melakukan observasi atau melihat langsung lokasi, in-depth interview atau wawancara mendalam kepada masyarakat calon mitra, dan studi pustaka dengan melihat dokumen-dokumen atau arsip yang dimiliki desa. Dalam tahap ini, masyarakat secara langsung terlibat untuk ikut serta memberikan informasi terkait keadaan dan kondisi kehidupan mereka. Yang kedua, tahap pelatihan. Dalam tahap ini, masyarakat diberikan pelatihan dengan didukung oleh berbagai alat bantu untuk melakukan praktek secara langsung, berupa edukasi mengenai bagaimana cara berwirausaha dan mengelola sektor usaha yang baik. Dalam kegiatan ini, masyarakat juga diajari praktek langsung, bahkan dilakukan pendampingan sampai bisa mandiri dan berdaya. Yang ketiga, tahap evaluasi dan perbaikan. Dilakukan evaluasi secara bertahap dengan melihat progres dan kesesuaian antara tujuan dan hasil di lapangan. Apabila ada hal-hal yang kurang sesuai, akan segera dilakukan pengkajian untuk mengetahui faktor-faktor penyebabnya dan segera dicarikan solusi untuk perbaikan, sehingga kesalahan-kesalahan tersebut bisa segera diperbaiki.
Tipologi masyarakat. Tipologi ini penting dilakukan untuk memaksimalkan upaya pemberdayaan masing-masing wilayah berdasarkan karakteristik potensi yang dimiliki. Secara sederhana, tipologi didefinisikan sebagai upaya pengelompokan kondisi spesifik keunggulan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi kelembagaan, serta potensi sarana prasarana dalam menentukan arah pengembangan dan pembinaan masyarakat berdasarkan karakteristik, keunggulan komparatif, dan kompetitif dari setiap wilayah. Secara umum, tipologi meliputi 3 aspek, yaitu yang pertama, potensi dasar. Merupakan modal dasar dari masyarakat untuk melaksanakan pembangunan, terdiri dari potensi alam, potensi penduduk, serta lokasi atau letak wilayah. Yang kedua, tipe masyarakat. Potensi dominan yang diolah dan dikembangkan serta telah menjadi sumber penghasilan utama masyarakat. Contohnya seperti masyarakat pertanian, perkebunan, nelayan, perindustrian, dan pertokoan. Yang ketiga, tingkat pengembangan masyarakat. Tingkat ini bisa dilihat atau diukur berdasarkan indikator-indikatornya. Indikator ini digunakan untuk melihat atau mengukur sejauh mana perkembangan masyarakat berdasarkan kurun waktu tertentu. Indikator diantaranya adalah 1. Perkembangan infrastruktur, 2. Perkembangan fasilitas umum, 3. Perkembangan akses informasi, 4. Perkembangan kualitas sumber daya manusia, 5. Perkembangan pendapatan penduduk. Penyusunan tipologi masyarakat ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap masyarakat memiliki persamaan. Daerah yang memiliki karakteristik yang sama dimasukkan dalam kelompok tipologi yang sama. Masing-masing tipologi masyarakat memiliki beragam potensi dan permasalahan yang dapat dijadikan masukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif didefinisikan sebagai konsep ekonomi yang didasarkan pada kemampuan dan keterampilan manusia. Juga merupakan suatu konsep untuk merealisasikan pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan berbasis kreativitas. Sumber daya utama yang dibutuhkan berasal dari ide, gagasan, bakat, atau talenta dan kreativitas yang dimiliki oleh masyarakat. Terdapat 3 hal pokok yang menjadi dasar dari ekonomi kreatif, antara lain kreativitas, inovasi, dan penemuan. Salah satu contoh industri kreatif yaitu yang dikembangkan di Desa Segaran, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Dalam jurnal pengabdian masyarakat yang ditulis oleh Elmanora dan kawan-kawan pada tahun 2020, volume 4, nomor 2, yang berjudul Pelatihan Pembuatan dan Pengemasan Kukis Tepung Beras di Desa Segaran. Materi yang disampaikan dalam kegiatan pelatihan adalah materi tentang pembuatan, pendekorasian, dan juga pengemasan kukis tepung beras. Setiap peserta pelatihan diminta untuk mencoba membuat, mendekorasi, dan mengemas kukis tepung beras. Setelah kegiatan tersebut dilaksanakan, pengetahuan dan keterampilan peserta terus meningkat. Dapat dikatakan bahwa ekonomi kreatif bisa menjadi salah satu alternatif bidang usaha untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Alur pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan BUMDesa. Badan Usaha Milik Desa atau BUMDesa merupakan sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat setempat. Tujuan pembentukan BUMDesa adalah untuk memperkuat perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Berikut ini alur pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan BUMDesa. Yang pertama, melakukan koordinasi dengan pemerintah desa agar mendapat persetujuan serta dukungan dari pemerintah desa. Yang kedua, melaksanakan persiapan pembentukan BUMDesa yang meliputi pemetaan atau tipologi desa berdasarkan karakteristik yang dimiliki,
melihat kesiapan dan potensi sumber daya manusia sebagai calon pengelola BUMDesa, dan melihat potensi sumber daya alam untuk menentukan jenis atau model usaha yang akan dikembangkan. Yang ketiga, melengkapi seluruh persyaratan administrasi yang dibutuhkan dalam pembentukan BUMDesa. Adapun salah satu bidang usaha yang dipilih untuk program pemberdayaan masyarakat melalui BUMDesa adalah bidang ekonomi kreatif, seperti usaha kuliner, fashion, kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Yang keempat, pemberdayaan BUMDesa. Dalam tahap ini, banyak kegiatan yang perlu dilakukan, seperti kegiatan sosialisasi atau pelatihan atau diklat bagi pengurus BUMDesa maupun bagi para stakeholders. Yang kelima, dilakukan monitoring dan evaluasi. Hasil ini akan mengkategorikan BUMDesa sudah berhasil atau masih gagal. Jika BUMDesa masih gagal, maka dilakukan pemberdayaan kembali setelah melalui tahap evaluasi untuk melihat penyebab kegagalannya. Sementara jika BUMDesa sudah berhasil, maka akan menjadi BUMDesa yang mandiri, sejahtera, dan maju. Juga akan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun budaya. Namun, jika BUMDesa sudah berhasil tidak serta-merta dilepas, pihak fasilitator akan tetap melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Sekian hasil review jurnal yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.